Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya di luar sana? Semoga kabar teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Yang sakit mungkin semoga Allah permudahkan untuk disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan dari saya orang Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia, seperti itu ya guys. Wah, ini buat geleng-geleng kepala guys. Saya melihat tajuk ini ya, tentu kita akan reaksi sama-sama seperti itu. Di sini dikatakan guys, padahal cuma negara kecil, yang mana kalau kita tahu Indonesia ya sangat luas sekali ya kan, dan sumber daya alamnya pun pasti lebih banyak guys. Tetapi kenapa negara Malaysia ini guys ya mampu ya mengalahkan Arab dan Indonesia? Wow, dalam segi apakah ini? Wah, ini pun tentu saya pun penasaran melihatnya guys ya. Dalam hal apakah ini Malaysia guys bisa mengalahkan Arab dan Indonesia yang memang super luas seperti itu ya? Apakah dalam hal apakah ini, tentu saya pun penasaran melihatnya. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita tonton video ini, yang suka dengan channel ini boleh kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Dan yang sudah support, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian mungkin channel ini tidak ada apa-apanya guys. Jom langsung kita lihat saja videonya guys. Pertama masih ditempati oleh Malaysia. Mereka unggul pertama dalam bidang keuangan syariah, halal food, dan wisata ramah Muslim. Malaysia menunjukkan daya tahan dan kecemerlangan mampat dengan memperoleh kedudukan teratas dalam petunjuk ekonomi Islam Global Luar GIEI biasa. untuk tahun ke-10 berturut-turut. Tahun 10 berturut-turut. Keberhasilan Malaysia dalam memimpin Global Islamic Economy Hub di dunia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Karena secara statistik, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia guys. Sebagai hub ekonomi halal berdaya maju, memandangkan industri itu berpotensi tinggi dengan nilai ekonomi global mencecah 23.26 triliun ringgit menjelang 2030. Wow, Ini dia kenapa kita nggak bisa lari kayak Malaysia. luar biasa guys. Linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support, boleh tonton video originalnya. Selamat datang di channel Ria Oktorina. Oke. Kali ini, kita akan membahas prestasi yang membanggakan dari Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator atau GIEI. GIEI. Sebuah capaian yang menandai langkah maju Indonesia dalam industri ekonomi Islam global, di mana posisi kita berhasil naik satu peringkat dari sebelumnya. Alhamdulillah, Jika naik sebelumnya ya. kita berada di peringkat keempat, Oke. sekarang kita telah berada di posisi ketiga, menggeser Uni Emirat Arab. Wah. Ini tentu adalah perkembangan yang layak untuk kita apresiasi Ya, bersama. betul ya, Dan betul. yang lebih penting, untuk menjadi inspirasi menuju visi yang lebih besar. Amin. Indonesia Amin. naik satu tingkat dalam Global Islamic Economy Indicator ataupun GIEI. Tahun 2022 kita di posisi keempat. Oke. Tahun 2023 kita menempati posisi ketiga, sekaligus menggeser naik posisi ya. daripada Uni Emirat Arab. Oke. Posisi pertama masih ditempati oleh Wis Malaysia. Malaysia. Mereka unggul dalam bidang keuangan syariah, halal food, dan wisata ramah Muslim. Luar biasa. Keberhasilan Malaysia dalam memimpin Global Islamic Economy Hub di dunia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Selain ekosistem yang kondusif, dukungan pemerintah juga sangat kuat. Dukungan pemerintah Misalnya, guys. Ini yang melalui penting. dengan didirikannya berbagai lembaga dan infrastruktur khusus untuk mendukung industri halal dan keuangan Islam, seperti Halal Development Corporation dan International Islamic Liquidity Management Corporation untuk membantu meningkatkan likuiditas pasar keuangan syariah global. Wah. Pemerintah Malaysia juga memberikan berbagai insentif bagi investor dan pelaku usaha di sektor ekonomi Islam seperti keringanan pajak dan subsidi. Ini Dengan penting penduduk guys. Muslim terbesar di dunia, sebenarnya Indonesia sangat bisa menjadi Ya. pusat ekonomi Islam Betul global. ya. Salah satunya lewat penguatan ekosistem produk halal bagi perusahaan Indonesia, utamanya UMKM, agar bisa masuk pasar global. Betul. Topik SGII ini adalah topik yang Wah, ini yang terpenting guys ya. Dukungan penuh dari pemerintah
ataupun kerajaan. Ini yang mana luar biasanya dari Malaysia ini guys. Ya didukung penuh dengan pemerintahnya atau kerajaannya guys ya. Ini yang membuat mungkin Malaysia sampai saat ini bisa mempertahankan ranking pertama guys ya. Wow, luar biasa guys ya. Semoga Indonesia juga bisa naik ranking ya. Amin ya rabbal alamin guys. Kita lanjut ya. Sangat dibahas di depan Cawapres tadi. Oke. Dan saya sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah punya beberapa pemikiran untuk Erick Thohir. berbagi Erick apresiasi Thohir. untuk Mas Gibran yang sudah menendak isu SKIE. Ini bukan topik sembarangan. Ekonomi dan keuangan syariah itu krusial, terutama bagi kita di Indonesia. Oke. Saya mengapresiasi para pemimpin, utamanya pemimpin muda yang punya komitmen pada ekonomi syariah. Mungkin Yang mana tentu kita sebagai umat Islam guys ya, apalagi di Indonesia mayoritas ya, mayoritas umat Islam tentu berharap guys ya ekonomi syariah ini bisa berkembang ya, seperti itu ya. Apalagi tentu kita tahu guys ya, ekonomi Islam ini sangat dibutuhkan guys, apalagi kita yang mayoritas Islam pasti berharap guys ya untuk ekonomi Islam ini bisa berkembang, bisa tumbuh ya kan di Indonesia, seperti itu harapan Indonesia ke depannya guys ya. Dan kenapa ini Malaysia bisa mempertahankan ya di urutan pertama guys ya, dan mengalahkan Indonesia dan Arab ya, seperti itu ya. Itu tentu menjadi contoh besar buat Indonesia. Malaysia saja bisa, tentu Indonesia juga harus bisa guys, seperti itu ya, seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia. Ini menjadi pelajaran besar guys buat bangsa Indonesia, bisa menjadikan Malaysia ini patokan ataupun rujukan ataupun bisa dikatakan guru guys ya, supaya Indonesia ini lebih baik ke depannya. Itu wah, oke, kita lanjut ya. belum tahu, tapi kita berada di posisi keempat dalam ya. sektor ekonomi syariah di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan United Arab Emirates. Oke. Tapi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar menjadi nomor 1 di SKIE, karena secara statistik Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Ini penting ya, betul. Semoga calon pemimpin kita bisa benar-benar memahami SKIE dan seberapa penting SKIE. sektor ini untuk Indonesia. Oke. Karena ini dapat menjadi satu topangan baru untuk kemajuan ekonomi yang adil, cepat, dan stabil. Dan semoga kita bisa mencontoh komitmen dan semangat Mas Gibran demi kesuksesan ekonomi syariah Indonesia. Madam itu kan udah utang panting nih 30 tahun di syariah. Iya. Udah ke Inggris 6 tahun, Oke. di Malaysia tinggal 10 tahun. Oh. Ada masalah apa sih gitu kan? Allah memberikan passion saya dan suami itu dengan perencanaan keuangan keluarga. Oke. Oh, ini dia yang kurang di Indonesia. Ternyata kita ngomongin jadi konsultan ya, yang kayak tadi. Oke, sekarang produk dan jasa keuangan syariah adalah ini nih. Tapi hatinya kita ngajar supaya dia jadi seorang muslim yang baik, betul-betul taat dan juga mempraktikkan ekonomi syariah di keluarga. Betul, kita enggak Pak. Berarti mulai dari Kita keluarga mirip ya. Jadi pinter jualan. Masya Allah. Yang pinter jadi marketingnya Bank Syariah, jadi pemimpin di Bank Syariah. Tapi kita nggak sentuh urat nadi dia yang sampai ke rumah. Oke. Kata Madam, ini gagal nih. Ini dia. Kenapa kita nggak bisa lari kayak Malaysia? Oh, Baik, seterusnya Malaysia Wow. menunjukkan daya tahan dan bentar guys. kecemerlangan mampu Kenapa Indonesia ini tidak bisa lari seperti Malaysia guys ya, yang mana bisa mempertahankan tingkat pertama atau ranking pertama guys ya, sebagai ekonomi Islam ya dan halal ya tadi ya. Wow, ternyata ini didasari ataupun dimulai dari keluarga guys, perencanaan keuangan keluarga ya, itu yang utama ternyata ya. Baru bisa lebih ke atasnya guys ya. Pertama adalah keluarga dulu yang dibenahkan seperti itu. Wah, ini jadi contoh besar guys Malaysia ini guys, menjadi contoh besar buat Indonesia ya. Oke, lanjut ya. dengan memperoleh kedudukan teratas dalam petunjuk ekonomi Islam global GIEI untuk tahun ke-10 berturut-turut. Berturut-turut Menurut 10 Development tahun. Corporation Berhad HDC, kedudukan petunjuk GIEI 2023 meletakkan Malaysia di barisan hadapan, diikuti rapat Arab Saudi, Indonesia dan Emirat Arab Bersatu. Oke. Sejak penubuhan Luar biasa laporan ya. State of the Global Islamic Economy SGIE edisi 2023-2024, Malaysia secara konsisten menduduki tempat teratas mempamerkan komitmen berterusan Wow. negara terhadap ekonomi Islam.
Malaysia mendapat tempat pertama dalam sektor kewangan Islam, makanan halal, media dan rekreasi halal, tempat ketiga dalam farmaseutical dan kelima dalam pelancongan. Kelima dalam pelancongan. HDC Khairul Azwan Harun berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan yang mampan dalam ekosistem halal Malaysia sejak penubuhan HDC pada 2006. Katanya, Malaysia berikrar untuk mempertahankan kedudukan unggul ini dengan pelaksanaan Pelan Induk Industri Halal HIM 2030, adaptasi teknologi dan pendigitalan ekosistem halal. Tambah Khairul Azwan, dengan Malaysia menerajui sektor kewangan Islam secara konsisten, pihaknya percaya negara boleh menawarkan pembiayaan dan peluang pelaburan terbaik kepada komuniti perniagaan global. Katanya, kestabilan, inovasi dan amalan etika yang wujud dalam sektor kewangan Islam Malaysia letakkan negara sebagai rakan kongsi yang dipercayai untuk perniagaan yang mencari rumusan kewangan sejajar dengan prinsip Islam. Terdahulu, laporan SGIE disediakan Dinar Standards, sebuah firma penyelidikan dan penasihat yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang khusus dalam inovasi kerajaan, ekonomi halal global dan ruang impak sosial. Laporan tahunan itu disokong Jabatan Ekonomi dan Pelancongan Dubai DET menekankan pembangunan dan promosi persijilan dan piawaian halal Malaysia. Menurutnya, ekonomi halal mengalami tren menaik berikutan permintaan terhadap produk halal daripada negara bukan Islam seperti Thailand, Australia dan Brazil. Fadilah percaya Malaysia berdaya diangkat sebagai hub ekonomi halal berdaya maju memandangkan industri itu berpotensi tinggi dengan nilai ekonomi global mencecah 23.26 trilion ringgit menjelang 2030. Sehubungan itu, kata beliau, Malaysia perlu memperkasakan lagi aspek utama dalam pembangunan infrastruktur, penyelidikan dan pembangunan, pendidikan, latihan, integrasi teknologi serta kerjasama global. Malaysia, yang masih kokoh di posisi pertama, telah menjadi pusat ekonomi Islam dunia dengan kekuatannya di sektor keuangan syariah, makanan halal, dan wisata yang ramah Muslim. Mereka unggul bukan hanya karena ekosistem yang kondusif, tetapi juga karena dukungan pemerintah yang sangat kuat. Ini dukungan pemerintah. Pemerintah Malaysia telah mendirikan berbagai lembaga dan infrastruktur khusus yang bertujuan untuk mendukung industri halal dan keuangan Islam. Luar biasa. Salah satunya Malaysia adalah Halal Development Corporation, yang menjadi wadah khusus untuk mengembangkan produk halal secara lebih terstruktur dan profesional. Selain itu, ada juga International Islamic Liquidity Management Corporation yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dalam pasar keuangan syariah global. Dukungan pemerintah Malaysia tidak berhenti di situ. Untuk mendorong lebih banyak investor dan pelaku usaha di sektor ekonomi Islam, mereka juga memberikan berbagai insentif yang sangat menggiurkan. Misalnya, ada keringanan pajak dan subsidi yang memudahkan para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Luar biasa. Dengan adanya insentif ini, guys, sektor-sektor ekonomi Islam di Malaysia bisa bergerak lebih cepat dan menarik minat yang lebih besar dari investor internasional. Luar biasa. Jika kita melihat kondisi ini dari kacamata Indonesia, sebenarnya kita memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa meraih posisi yang sama atau bahkan lebih baik. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pangsa pasar yang kuat dan dapat menjadi pusat ekonomi Islam global. Salah satu langkah konkret yang bisa kita ambil adalah dengan memperkuat ekosistem produk halal di dalam negeri, terutama dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, agar dapat masuk ke pasar global. Dengan demikian, produk-produk Indonesia tidak hanya dapat bersaing di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Ya, harus itu, guys. Indonesia dan Malaysia telah mencatat perkembangan signifikan dalam ekonomi syariah, dengan keduanya menjadi model global dalam sektor keuangan Islam. Saat ini, Malaysia menempati posisi teratas dalam Global Islamic Economy Indicator berkat dukungan pemerintah yang konsisten, kebijakan ekonomi berkelanjutan, dan infrastruktur keuangan yang solid, seperti Halal Development Corporation dan International Islamic Liquidity Management Corporation. Pencapaian ini membuat Malaysia mampu mengintegrasikan keuangan syariah dengan ekosistem yang mendukung inovasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, makanan halal, dan keuangan. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, terus membangun potensi untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Fokusnya pada penguatan produk halal dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah, UKM, menunjukkan komitmen untuk menembus pasar internasional. Misalnya, melalui penerapan sukuk hijau dan wakaf tunai, Indonesia telah mendukung pengembangan infrastruktur sambil mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid al-syariah,
seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, ke dalam kebijakan ekonomi nasional. Dalam pendekatan ekonomi syariah ini, kedua negara menunjukkan bahwa kerjasama antar bangsa dan dukungan pemerintah berperan besar dalam mendorong inovasi yang bermanfaat bagi ekonomi lokal dan global. Terlepas dari keberhasilan Malaysia, Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk lebih mengoptimalkan pasar produk halal serta memperkuat dukungan keuangan bagi pengusaha lokal. Hal harus ini belajar dapat dari menciptakan Malaysia. sinergi yang tidak hanya memperkuat perekonomian dalam negeri, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pesaing global di sektor ekonomi syariah. Bagi kita semua, pencapaian ini adalah kesempatan untuk belajar dan memahami langkah-langkah yang bisa kita terapkan demi kemajuan bersama. Ya, Sebagai betul. bangsa yang memiliki banyak kesamaan budaya dan nilai dengan negara-negara tetangga, penting bagi kita untuk menjadikan pencapaian mereka sebagai inspirasi, Betul. bukan perbandingan yang menimbulkan Ya, perpecahan. setuju, Mari kita setuju. pandang prestasi ini sebagai pembelajaran yang berharga, yang mengajarkan kita tentang pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan dukungan masyarakat untuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat. Kita semua memiliki peran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Di akhir pembahasan ini, mari kita renungkan kembali betapa besarnya potensi yang kita miliki dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara optimal tanpa harus merasa bersaing dengan negara lain secara negatif. Betul. Prestasi negara lain bukan untuk kita kritik atau iri, Ya, betul. melainkan untuk kita pelajari dan jadikan inspirasi agar Indonesia bisa semakin maju dalam ekonomi Islam. Wah, ini yang patut ditiru guys ya. Bukan untuk membeda-bedakan dalam hal negatif seperti itu ya, tetapi ini menjadi inspirasi ya buat Indonesia ke depan, bagaimana Indonesia juga bisa, harusnya bisa seperti Malaysia seperti itu ya guys ya. Karena kenapa guys, banyak pendukungnya, yaitu dari mayoritas Muslim ya kan, penduduknya juga banyak, dan di Indonesia juga tidak sedikit orang-orang pintar seperti itu guys ya. Dan ini harapan Indonesia ke depan ya, bukan hanya kita sebagai iri ya melihat negara lain, apalagi ini negara Malaysia bisa bertahan istilahnya di ranking pertama guys ya. Tentu ini jangan sampai kita iri seperti itu, tapi jadikan itu motivasi untuk Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Itu yang harapan saya sebagai orang Indonesia guys ya. Oke guys, mungkin itu adalah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama saling belajar begitu ya dengan negara-negara yang maju ya, negara-negara yang levelnya di atas kita, di atas Indonesia begitu ya, sehingga kita bisa belajar dan menjadikan negara-negara tersebut inspirasi supaya Indonesia bisa kedepannya bisa menjadi negara maju dan negara terbaik lah seperti itu ya. Sehingga wah, ini guru terbesar guys ya Malaysia. Karena apa? Karena Malaysia ini guys tidak jauh-jauh dari budayanya, dari bahasanya, seperti itu. Tidak jauh-jauh kita antara Indonesia dan Malaysia. Tentu ini suatu pencapaian juga yang sangat luar biasa oleh Malaysia ya. Tentu Indonesia juga harus bisa sebagai negara yang mempunyai mayoritas Muslim juga ya. Tentu itu harapan Indonesia supaya bisa menjadi negara ya yang baik ke depannya. Itu harapan saya guys ya. Itu dulu video hari ini. Buat korang semua, boleh tambahkan untuk di kolom komentar guys ya. Mungkin ada saran atau apa, boleh berkomentar di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.